Alhamdulillah, selamat malam sahabat Bevin di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kehadirannya. Malam ini kita berjumpa kembali bersama Mas Rian Muharram RFA di webinar Edukasi Perencanaan Keuangan. Malam ini kita punya tema yang luar biasa ya, yaitu judulnya Punya 10 kilogram emas, masih perlukah asuransi jiwa? Nah, ini kita akan sama-sama kupas terkait dengan eh, hubungan 10 kilogram emas dengan asuransi jiwa. Kembali lagi bersama malam ini Rian Muharram RFA. Tak kenal maka kenalan, izinkan Mas Rian untuk mengenalkan diri. Mas Rian saat ini sebagai PNS di salah satu kementerian, lalu juga sebagai konsultan perencana keuangan dengan gelar Registered Financial Associated, lalu juga Gold and Silver Investment Specialist, kemudian sebagai pengusaha logam mulia emas dan perak, dan juga sebagai founder dari platform edukasi dan pelatihan keuangan dengan brand bevin.id. Alhamdulillah atas izin Allah, Mas Rian sudah menulis beberapa e-book ya. Yang pertama tahun 2023 itu ada e-book Rahasia Pedagang Emas. Lalu di tahun 2024 ada e-book Buku Pintar Investasi Perak, dan yang terakhir 2025 ada e-book Keuangan Sehat, Tingkatkan Penghasilan dengan Funding Channel. Eh, Sahabat Devi bisa memanggil saya dengan sebutan Mas Rian. Itu sama dengan akun IG saya, jadi Mas Rian 2030. Sahabat Devin bisa mengunjungi akun IG saya dan berkomunikasi dengan saya di akun IG tersebut. Saat ini Mas Rian bertempat tinggal di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Sedikit informasi bahwa BFIN.id ini telah ditunjuk oleh IRFC Indonesia sebagai salah satu training provider resmi untuk melaksanakan pelatihan dan edukasi seputar perencanaan keuangan, serta pendampingan sertifikasi profesi perencana keuangan untuk gelar Certified Money Manager CMM. IAFC Indonesia merupakan bagian dari International Association of Registered Financial Consultant (IARFC), sebuah asosiasi perencana keuangan internasional yang berdiri sejak tahun 1984 dan diakui lebih dari 30 negara. Nah, IAFC hadir di Indonesia itu sejak tahun 2003 dengan misi mulia mencetak perencana keuangan yang tidak hanya kompeten, tetapi juga berintegritas tinggi dan berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Alhamdulillah, Bevin telah ditunjuk secara resmi sebagai training provider. Dan oleh karena itu, nah, ini agenda Bevin di bulan depan, di awal bulan ya, itu di tanggal 5 Oktober 2025, ah, yaitu Bevin mengadakan pendampingan sertifikasi profesi perencana keuangan. Ini untuk siapa? Ini untuk semua saya ya. Ada mahasiswa boleh, karyawan muda boleh, karyawan yang sudah persiapan pensiun juga boleh, pengusaha boleh, ibu rumah tangga juga boleh. Dalam hal ini kita belajar, tapi juga mendapatkan gelar ya sebagai Certified Perencana Keuangan. Nah, jadi segera daftar dan bergabung dengan kami IAFC Indonesia. Nah, cara daftarnya yaitu bisa klik bit.ly garis miring sertifikasi profesi CMM. Dan ada diskonnya 150.000 itu dengan memasukkan kode promo Emas Rian 03. Dan ini limited 30 peserta ya. Jadi segera amankan. Dan nah ini Alhamdulillah RFC
telah bekerja sama bersepakat kepada OJK untuk memperkuat kolaborasi literasi keuangan. Nah, ke depannya perencana keuangan yang di bawah naungan IRFC itu adalah sebagai duta literasi resmi dari OJK. Disclaimer, ini adalah materi yang dikasih. Yang kedua, bukan saran mengambil keputusan. Yang ketiga, kenali tipe profil risiko Anda. Yang keempat, investasi merupakan kegiatan pasif. Yang kelima, silakan berdiskusi dengan penasehat dan perencana keuangan Anda sebelum mengambil keputusan. Punya 10 kilogram emas, masih perlukah asuransi jiwa? Nah, Mas Rian ingin menyampaikan 3 fakta ya sebelum kita masuk ke materi. Ya, ini yang pertama adalah berita-berita headline ya. Nah, terkait dengan banyaknya tingkat kecelakaan lalu lintas. Nah, ini luar biasa ya, tingkat meningkatnya kecelakaan lalu lintas yang bisa berakibat kepada seseorang ini kehilangan nyawa. Dan kecelakaan ini tidak bisa diprediksi ya. Siapa saja itu atas takdir Allah bisa mengalami kecelakaan tersebut dan meninggalkan orang-orang tercinta keluarganya di rumah. Nah, ini hubungannya apa nih tentang pembahasan kita kali ini? Nah, kita lanjut ke fakta kedua. Nah, ini juga berita-berita tentang kematian yang mendadak ya. Ada yang diakibatkan asam lambung atau sakit jantung. Nah, ini juga banyak resiko ya terkait dengan kematian yang bisa dialami oleh semua orang. Dan terakhir fakta dari Tempo bahwa penyakit-penyakit, 4 penyakit yang menyebabkan kematian tertinggi, yaitu yang pertama stroke, jantung, kanker, dan ginjal. Nah, ini jantung ya, yang biasanya secara tiba-tiba seseorang ini kena serangan jantung dan akhirnya meninggal dunia. Padahal yang meninggal dunia ini adalah kepala keluarga yang pencari nafkah. Tentu fakta-fakta ini akan menimbulkan eh, bagi anggota keluarganya ya, itu kesedihan dan juga kebingungan terkait masa depan keluarga ini ke depannya seperti apa. Karena biasanya keluarga itu menggantungkan terkait dengan hidupnya dari penghasilan seorang ayah. Namun, seperti yang tadi, ada resiko kecelakaan lalu lintas dan juga mati mendadak akibat kerja yang over ataupun terkait dengan penyakit-penyakit. Nah, oleh karena itu, nah ini kita akan bahas punya 10 kilogram emas masih perlukah asuransi jiwa? Nah, pada malam ini harapannya sahabat Pevin akan mendapatkan 5 hal. Yang pertama, pentingnya asuransi jiwa. Yang kedua, sahabat Bevin bisa menghitung kebutuhan uang pertanggungan, yaitu UP itu eh, nilai yang kita daftarkan ya ketika nanti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, ini kita akan mendapatkan nilai tersebut. Yang ketiga, konsep beramal namun memiliki manfaat proteksi. Nah, ini seperti apa? Nah, yang keempat, tentu kita akan mengulas studi kasus punya 10 kilogram emas, masih perlu asuransi jiwa. Nah, dan yang terakhir, bagaimana kita action untuk membeli ban cadangan. Nah, ban cadangan ini apa? Nanti kita bahas. Nah, ini kita kalau lihat dari headline judulnya malam ini ada 10 kilogram emas dan juga ada asuransi jiwa. Nah, ini Mas Rian ingin sahabat Bevin membedakan bahwa 10 kilogram emas itu biasanya dikategorikan sebagai aset atau harta atau investasi. Nah, di dalam
segitiga keuangan, nah ini bisa masuk di level kedua ataupun level ke puncak. Nah, sedangkan ada yang namanya asuransi jiwa. Nah, ini bagian dari proteksi aset atau juga proteksi income. Nah, ini kita yang pertama harus membedakan kedua hal tersebut. Nah, lalu kita akan membahas temanya. Nah, apa ini asuransi jiwa? Asuransi adalah ban cadangan. Kita ibaratkan ada sebuah keluarga yang sedang berencana untuk melakukan perjalanan dari Jakarta ke Yogyakarta dengan mengendarai sebuah mobil. Tentu akan merasa lebih tenang dalam perjalanan ini jika memiliki ban cadangan. Nah, ini dalam hal perencana keuangan. Nah, ini setiap keluarga, setiap person itu sebenarnya memiliki tujuan keuangan. Nah, ibaratnya seperti tadi, tujuannya adalah Jogja. Nah, dan tujuan keuangan ini, nah di dalam perjalanan ini tentu jangka panjang, ini bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau di luar resiko. Nah, di luar prediksi. Nah, sehingga butuh yang namanya seperti kendaraan tadi ban cadangan. Disinilah fungsi dari asuransi jiwa. Dengan ban cadangan, perjalanan lebih tenang. Dengan asuransi, maka kita mendapatkan proteksi. Harapannya, uh, walaupun nanti kepala keluarganya sudah tidak ada, tapi keluarganya tetap bisa melanjutkan perjalanan menuju tujuan keuangan yang telah diimpikan. Jadi, asuransi itu bukan membeli uang besar, tapi asuransi itu membeli ketenangan. Nah, seperti perjalanan berkendara mobil, maka memiliki ban cadangan itu adalah membeli ketenangan selama perjalanan. Dan fungsi asuransi jiwa, nah, seperti sahabat Bevin lihat tampilan di sini, nah, ini ada penghasilan 10 juta per bulan. Nah, biasanya ini kepala keluarga ya, sebagai pencari nafkah. Nah, dari 10 juta per bulan ini, nah ini dialokasikan. Ada biaya hidup, rekreasi, sekolah, lain-lain, tabungan, cicilan rumah, dan sebagainya. Nah, apa yang terjadi jika pencari nafkah tersebut qadarullah meninggal dunia, sehingga di keluarga tersebut income-nya jadi nol. Nah, bagaimana terkait dengan biaya hidupnya, biaya sekolah anak-anak, biaya kesehatan, tabungan, dan apalagi punya cicilan rumah? Nah, inilah fungsi dari asuransi jiwa. Asuransi jiwa itu adalah income protection. Nah, proteksi pendapatan bulanan keluarga ketika ya, pencari nafkahnya yaitu kepala keluarga biasanya itu meninggal dunia. Nah, bagaimana dengan asuransi jiwa ini? Nanti uang pertanggungan, sejumlah uang yang diterima oleh keluarga ini, maka tetap bisa melakukan aktivitasnya seperti saat pencari keluarga itu hidup. Nah, jadi uh, jika pencari nafkah meninggal, keluarga tetap bisa hidup dan menjalankan aktivitasnya dikarenakan memiliki asuransi jiwa. Nah, ini menjaga sampai tujuan finansial tercapai. Nah, ini berapa uang pertanggungan yang bisa dihitung. Karena ini uang pertanggungan itu nanti berhubungan dengan premi yang harus dibayarkan. Nah, ini biasanya ada perhitungannya dari pengeluaran atau juga dari pendapatan. Nah, ini Mas Rian malam ini akan mensimulasikan dari pendapatan ya yang biasa dia terima gitu kan.
Nah, itu nanti kita hitung. Nah, kalau tadi pendapatannya adalah 10 juta per bulan, berarti per tahun itu butuh berapa? Nah, kali 12 bulan, yaitu 120 juta. Itu angka pertama kita simpan, 120 juta. Lalu berapa lama? Nah, ini konsep dari asuransi jiwa dan uang pertanggungan yaitu mempersiapkan pengganti pencari nafkah. Nah, ini biasanya untuk amannya, misalnya ada 3 anak ya, maka kita akan menghitung di anak yang terakhir. Dalam hal ini misalnya simulasinya anak terakhir saat pencari nafkah atau kepala keluarganya meninggal, yaitu posisinya kelas 1 SD. Nah, sampai dia siap mencari nafkah, ini biasanya kan lulus kuliah ya. Nah, ini kita coba hitung SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, dan kuliah 4 tahun. Kalau kita jumlah itu ada 16 tahun lagi. Maka menghitung uang pertanggungannya yaitu 120 juta dikali 16 kali atau 16 tahun. Alhamdulillah muncullah angkanya yaitu 1,9 miliar. Nah, ini cara kita menentukan uang pertanggungan. Nah, karena nanti ketika kita mau eh, mm, mendaftarkan terkait dengan asuransi jiwa, nah ini kita harus menentukan dulu uang pertanggungannya berapa. Sehingga nanti pas dihitung akan muncul premi yang harus dibayar setiap bulan atau setiap tahunnya. Ya, kita sudah dapat ya terkait dengan simulasi ini, terkait dengan pengeluaran atau kebutuhan pendapatan 10 juta per bulan, maka uang pertanggungan yang diperlukan adalah 1,9 M. Nah, bagaimana dengan ada yang berpikir bahwa saya tidak percaya atau tidak mau membeli asuransi jiwa karena misalnya takut perusahaannya nanti kabur dan sebagainya. Nah, ini ada konsep yang luar biasa ya. Nah, ini kita di eh, kalangan Muslim. Nah, ini ada sebagian orang lebih percaya dengan sedekah. Nah, ini setiap bulannya bisa mengeluarkan sedekahnya ini 500.000, 1 juta, 5 juta. Nah, ini anggaran terkait dengan sedekahnya. Nah, karena sedekah ini doa dan keberkahan. Nah, kita mendapatkan pahala dan juga merasa senang ya membantu orang lain. Nah, ini Mas Rian mau bertanya, jika ada konsep bersedekah, namun dengan bersedekah tersebut kita juga mendapat fasilitas proteksi asuransi jiwa. Nah, ini mau atau mau? Nah, jadi kita bersedekah tetap, tapi kita juga secara otomatis, nah ini mendapat fasilitas proteksi asuransi jiwa. Nah, ini gimana caranya? Nah, Mas Rian ingin memperkenalkan bahwa ada namanya platform asuransi jiwa saling jaga. Ini platform dari Kita Bisa. Nah, ini konsep yang diperkenalkan adalah tolong menolong antar anggota yang bergabung di saling jaga tersebut. Nah, konsepnya bersedekah namun juga otomatis mendapatkan proteksi jiwa, yaitu asuransi jiwa, dengan konsep term life atau asuransi berjangka. Nah, ini menggabungkan nilai ibadah dan proteksi. Jadi, kita tetap beribadah dengan bersedekah, namun secara langsung kita juga akan mendapatkan benefit atau fasilitas yaitu asuransi jiwa. Nah, berapa rupiah bersedekah setiap bulan? Nah, ini misalnya ada Mister A. Setiap bulan itu rutin ya bersedekah 500.000 per bulan.
Nah, ini dengan asuransi kita bisa disaling jaga, ini tuh bisa kontribusinya, preminya itu 60.000 per tahun. Nah, ini kalau per bulannya berapa nih 60.000 nih? Oh, ya sangat terjangkau lah ya. Ini per tahun loh 60.000 yo. Nah, jadi konsep ini bisa kita manfaatkan, kita terapkan dengan kebiasaan kita bersedekah atau beramal, membantu orang lain. Jadi anggarannya itu sebagian kita masukkan di alokasi premi asuransi jiwa syariah di saling jaga tersebut. Nah, dengan ini maka bersedekah sekaligus mendapatkan proteksi jiwa. Dan ini kontribusinya mulai 60.000 per tahun. Nah, kita masuk jika punya 10 kilogram emas. Nah, ini bagaimana terkait dengan apakah kita butuh asuransi jiwa? Nah, ini kita coba hitung ya. Per hari ini 14 September 2025 harga emas buyback ya. Ini per gram di 1.942.000. Nah, kalau kita punya 10 kilogram emas, nah ini seperti setara 10.000 gram. Maka 10.000 gram dikalikan dengan 1,9 juta sekian, hasilnya adalah 19,4 miliar. Nah, jadi jika sahabat Bevin memiliki 10 kilogram emas, ini kalau setara rupiahnya, sahabat Bevin memiliki kekayaan 19,4 miliar. Nah, ini luar biasa ya. Ini semoga Allah mampukan kita semua memiliki 10 kilogram emas. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, dengan konsep ini, kita memiliki 19,4 miliar. Nah, nanti kita akan hitung apakah ini lebih besar dari uang pertanggungan asuransi atau lebih kecil dari uang pertanggungan asuransi tersebut. Nah, karena nanti efeknya apakah kita butuh atau tidak. Nah, ini kita coba ulas. Nah, tadi nilai asetnya 19M ya. Nah, ini dengan contoh yang sebelumnya. Nah, ini di UP 1,9 miliar, maka nilai asetnya ini lebih besar dari UP yang kita hitung tadi. Nah, jika kondisinya seperti ini, maka secara umum orang tersebut atau keluarga tersebut itu tidak perlu lagi asuransi jiwa. Karena apa? Dengan 10 kilogram emas tersebut, nah, ini dia punya banyak ban lah intinya ya. Ya, sehingga dia bisa ganti terus itu bannya di dalam perjalanan sehingga masih tetap bisa berjalan sampai tujuan. Nah, ini emas bisa berfungsi sebagai proteksi pendapatan dan juga terkait dengan emas ini bisa menjaga dari inflasi ya, itu kan. Jadi kesimpulannya jika punya 10 kilogram emas, maka aset tersebut cukup untuk melindungi keluarga. Nah, jadi jika nilai asetnya lebih besar dari UP yang telah kita hitung, maka secara umum kita tidak perlu asuransi jiwa. Nah, bagaimana jika kita tidak punya 10 kilogram emas? Nah, kalau tidak punya, maka kita harus berpikir, siapkah kita menanggung resiko tanpa proteksi? Kendaraannya berhenti di tengah jalan, belum sampai Jogja, belum sampai tujuan keuangan. Nah, karena itu, bijaklah kita memilih agar perjalanan hidup lebih tenang. Dan proteksi adalah salah satu ikhtiar agar kita bisa sampai di tujuan yang diinginkan. Proteksinya apa? Yaitu asuransi jiwa. Nah, sahabat Bevin, mari kita action untuk membeli ban cadangan. Nah, ini kalau sahabat Bevin belum punya 10 kilogram emas ya.
Nah, ini bisa daftar di link pendaftaran asuransi jiwa https titik dua garis miring sjk titik apk garis miring IARFC 18. Nah, nanti kalau ada inputan kode referral, itu masukkan kode referral IAFC 18. Nah, sehingga nanti gratis konsultasi terkait dengan asuransi jiwa oleh Mas Rian. Nah, ini bisa di screenshot ya nanti. Nah, lalu kirim ke nomor HP 0857 0123 0399. Ya, kita langsung action membeli ban cadangan, membeli ketenangan untuk perjalanan kita menuju tujuan keuangan. Alhamdulillah, itu sharing dari webinar edukasi malam ini. Mari bersama bertumbuh menjadi lebih baik dengan cara join komunitas bevin.id di link www.bevin.id /komunitas atau bisa juga menghubungi admin di 0857 0123 0399 atau juga mengunjungi website bevin.id. Nah, terima kasih. Semoga malam ini sharing-sharing ini bisa bermanfaat untuk semua masyarakat Indonesia. Kembali lagi, Mas Rian ingatkan bahwa Devin punya agenda di awal Oktober, yaitu bagi sahabat Devin yang ingin menjadi perencana keuangan, gitu kan, menambah profesi, membuka peluang untuk mendapatkan tambahan penghasilan, yaitu bisa ikut sertifikasi profesi perencana keuangan di tanggal 5 Oktober 2025 dengan biaya 1,2 juta. Ini ada diskon 150.000, jadi cukup bayar 1 jutaan. Nah, ini dengan memasukkan kode promo Mas Rian 03. Daftarnya di mana aja? bit.ly sertifikasi profesi CMM. Benefitnya bisa sahabat Devin baca sendiri. Dan yang paling penting nanti ada mentor pembimbing yang akan membimbing saudara, sahabat Devin akan menjadi perencana keuangan pemula. Sertifikasi ini adalah investasi terbaik untuk masa depan Anda menjadi financial planner profesional muda yang siap tumbuh bersama IAFC. Alhamdulillah, itu dari Mas Rian. Terima kasih malam ini terkait dengan webinar edukasi perencanaan. Silakan bagi sahabat Bevin yang ingin bertanya, masih ada waktu sekitar 18 menit. Bisa chat di kolom komentar. Insya Allah ini juga nanti akan Mas Rian rekam ya. Dan juga upload di channel YouTube bevin.id. Ini nama channelnya Bevin ya. Nah, Bevin aja gitu kan. Nah, nanti jangan lupa untuk like, share, dan komen apapun terkait dengan edukasi malam ini bisa bertanya. Nanti Mas Rian atau admin akan menjawabnya. Oke, pertanyaan dari Kak Vivi. Ada simulasi asuransinya, Mas? Oke, boleh kita nanti berkunjung ke website Saling Jaga ya. Nanti di situ ada simulasinya. Oke, kita coba untuk ke websitenya ya. Kita langsung coba simulasi. Oke, sudah terlihat ya.
Nah, ini website dari Saling Jaga. Nah, ini kita bisa mulai. Di sini ada coba simulasi patungan. Nah, ini kita coba ya. Nah, jadi nanti googling aja salingjaga.com. Nah, ini salingjaga.com. Lalu nanti di sini ada coba simulasi patungan. Ini untuk mengetahui premi yang dibayarkan dari inputan data-data orang yang akan kita asuransikan. Nah, ini pertama kita simulasi kontribusi. Nah, ini misalnya kita coba ini ya, misalnya tanggal lahirnya di 4 April 1980. Nah, ini lahir saya tanggal 4 April 1980. Untuk jenis kelamin ini biasanya yang menjadi pencari nafkah adalah laki-laki ya. Walaupun tidak terlepas juga bahwa ada juga seorang ibu sebagai pencari nafkah. Nah, ini bisa dipilih. Tapi kita simulasi ini pilih laki-laki ya. Lalu juga apakah merokok atau tidak? Nah, ini misalnya tidak. Nah, kita ikut lagi santunan tutup usia yang saya inginkan. Kalau tadi kita menghitung di angka 1,9 ya. Nah, ini 1,9 lah ya. Nah, 1,9, maka ini patungan keanggotaan per bulan ini di angka 600 ribuan. Nah, ini baru estimasi. Nah, Mas Rian biasanya coba-coba, ya coba nih aja nih, masukin aja data-datanya. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, misalnya tinggi badannya 170, beratnya di 75. Nah, tidak merokok. Apakah dalam 5 tahun terakhir kamu pernah terdiagnosa penyakit kritis? Nah, nanti kita lihat ini penyakit kritisnya apa aja. Ternyata tidak ada ya. Kalau ada ya jawab ada, kalau tidak ada ya tidak ada. Jadi ini murni harus kita isi dengan benar dan jujur. Nah, tidak ada misalnya seperti itu. Nah, lalu dalam 5 tahun terakhir, apakah kamu pernah rawat inap lebih dari 5 hari? Nah, ini tidak termasuk dirawat karena COVID ya. Nah, kita jawab tidak. Lalu kita lanjut. Nah, ini isi nik KTP bisa kita coba asal-asalan dulu ya. Lalu nama lengkap misalnya namanya Mister Abud. Tanggal lahirnya seperti yang tadi, tempat lahir misalnya di Bogor, tanggal lahir ya 4 April 1980. Nah, informasi kontak, nah ini bisa ditulis 0812345678. Emailnya opsional, misalnya abud@gmail.com. Kita lanjut, coba kita upload KTP. Nah, ini KTP yang benar ya, tapi ini kita simulasi. Nah, kita masukkan apa aja. Nah, ini nah, kita lanjutkan. Oh, kita ganti nomor WhatsApp-nya. Sudah ada yang pernah coba ya, asal-asalan seperti ini. Oke, di sini kita coba simulasikan. Nanti kita keluar nih. Nah, ini kita pilih 1,9 tadi ya. Nah, ini tergantung ya. Kalau 1,9, ini satu bulannya di 600-an ribu. Nah, ini alokasi sedekah kita sebenarnya. Kalau dari prinsip yang 4321, nah itu kan 4321. Nah, kalau dari
10 juta, 10 juta ini anggaran untuk keagamaan dan sosial itu di 10%-nya. Nah, kan 4 itu 40% kebutuhan, 30% itu keinginan, 20% itu tabungan, 10% itu pengeluaran terkait dengan keagamaan atau keperluan dengan sosial. Nah, ini dengan penghasilan 10 juta tersebut, nah ini per bulan dengan sedekah alokasi 600 ribuan, ini masih masuk. Dan ini memiliki UP 1,9 miliar ya, luar biasa ya. Nah, jadi memang ini kita bersedekah, tapi juga mendapatkan proteksi. Nah, ini kode promonya yang tadi masukkan IARFC 18. Nah, ini adalah kode referral Mas Rian ya. Nah, sehingga nanti ke depannya akan mendapatkan layanan terkait dengan perhitungan asuransi jiwa dan konsultasinya itu free dari Mas Rian. Nanti ini bisa di screenshot, nah, lalu nanti dilanjutkan dan melakukan pembayaran. Nanti bisa dikirim ke nomor admin di 0857 0123 0399. Nah, nanti dimasukkan ke WA Group terkait dengan konsultasi asuransi jiwa khusus saling jaga. Nah, nanti di situ bisa bertanya apa saja ya, secara personal atau secara grup. Nah, ini terkait dengan ilmu asuransi jiwa. Nanti akan dibalas atau disampaikan oleh Mas Rian. Kurang lebih seperti itu. Di lahirnya di tadi 1980 ya. Nah, dengan UP 1,9 miliar itu secara tahun 7,5 jutaan. Nah, secara 1 bulan di 600 ribuan. Dan ini masih sesuai alokasinya dari penghasilan 10 juta dengan konsep budgeting di 4321, yaitu 10%-nya. Oke, terima kasih Kak Vivi. Jadi bisa coba-coba saja ya terkait dengan saling jaga ini. Nah, ini konsepnya seperti yang tadi, ini menggabungkan konsep kita bersedekah dengan juga konsep kita mendapatkan proteksi ya. Silakan ada lagi yang ingin bertanya atau open mic, dipersilahkan. Kita masih ada waktu sekitar 7 menit lagi. Nah, kalau dirasa UP-nya ini terlalu besar ya, ini kita bisa sesuaikan. Misalnya kita, ini kan suami istri ya. Nah, istrinya ini sebenarnya memiliki pendidikan S1. Dan ketika nanti suaminya, qadarullah misalnya meninggal, nah ini istrinya ini bisa bekerja untuk menggantikannya. Cuma untuk menggantikannya tentu perlu waktu ya. Nah, ini juga bisa ya dengan konsep tadi, kan konsep dari asuransi jiwa ini adalah bekal sampai muncul pencari nafkah baru. Jadi misalnya sang ibu itu memutuskan nanti untuk bekerja dan mungkin bisa settle di mungkin di angka 4 tahun lah ya. Nah, di 4 tahun harapannya kalian yang udah stabil, udah dapat pekerjaan yang oke, nah, maka hitungannya beda lagi tuh. Nah, jadi hitungannya tadi berapa? 10
juta per bulan dikali 12, nah, dikali 4. Nah, muncullah angka 480 juta. Nah, kalau 480 juta, ini bisa ditulis nggak sih? Misalnya kita genapin 500 juta ya. 500 juta ini adalah persiapan 4 tahun untuk seorang ibu bisa settle untuk menjadi pencari nafkah baru di keluarga tersebut. Nah, kalau konsepnya seperti ini, maka per bulannya itu preminya atau sedekahnya ini di 170.000. Nah, ini ringan juga ya, gitu kan. Jadi bisa dibilang ya tidak perlu juga eh, ketika nanti kondisinya ya, tergantung kondisi di keluarganya ya. Kalau istrinya nanti bisa menjadi pengganti pencari nafkah, nah ini bisa disimulasikan hal tersebut. Misalnya shuttle-nya sampai 5 tahun. Berarti dia tadi hitungannya di 600 juta ya. Nah, ini per bulannya di 200.000. Nah, ini kita bisa diskusikan ya lebih lanjut terkait dengan UP ini kepada perencana keuangan profesional. Sehingga nanti bisa dengan spesifik ya kita menentukan UP yang cocok dengan premi yang tidak memberatkan lah. Ini kita bisa simulasikan seperti ini. Ada lagi yang ingin bertanya, silakan bisa tulis di kolom chat. Kita masih ada waktu 4 menit lagi. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Taufik. Apakah ada batas usia peserta asuransi syariah ini, Mas Rian? Jika seandainya ada, calon klien adalah seorang lansia yang tinggal sebatang kara, yang hanya mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri. Apakah masih diperlukan asuransi syariah ini, Mas Rian? Nah, ini kalau dari konsepnya ya. Nah, tadi kan kita dalam perjalanan ya, sebuah keluarga. Dalam perjalanan menuju tujuan keuangan. Nah, kalau dari cerita yang di pertanyaan tersebut, kondisinya adalah seorang lansia. Lalu tinggal sebatang kara dan tidak memiliki tanggung jawab untuk orang lain, hanya untuk dirinya sendiri. Nah, maka kalau contohnya seperti ini dan yang bersangkutan tidak memiliki tujuan keuangan apapun, maka ya tidak perlu asuransi jiwa. Nah, karena yang bersangkutan ini tidak memiliki tanggungan dan tidak memiliki tujuan keuangan tertentu. Jadi tidak perlu asuransi syariah atau asuransi jiwa apapun ya. Nah, kondisinya seperti itu maka tidak perlu. Tapi bisa jadi ketika seorang tersebut ya itu tidak punya tanggungan, tapi beliau ini punya tujuan keuangan. Misalnya mau kalau di Islam ada konsep sedekah jariah ya. Nah, jadi misalnya yang bersangkutan ini mau nanti walaupun dia sudah wafat, tapi tetap memiliki pahala yang mengalir. Nah, ini dia lihat ada program wakaf sumur contohnya. Nah, wakaf sumur air. Nah, misalnya dia berencana di angka 500 juta. Ini bisa juga dikonsepkan lah ya terkait dengan eh, asuransi jiwa. Nah, tapi ini butuh nanti tentu butuh eh, keluarga ya, keluarga dari yang bersangkutan tersebut terkait dengan proses
pembuatan polisnya, lalu juga administrasinya. Nah, karena memang kalau asuransi ini ada syaratnya untuk keikutsertaan, yaitu harus ada hubungan darah atau hubungan hukum. Nah, terkait dengan nanti orang yang diasuransikan dengan orang yang menerima terkait dengan uang pertanggungan tersebut. Jadi ini memang harus dikonsultasikan lebih lanjut ya terkait dengan tujuan-tujuan keuangan yang spesifik. Tapi kalau dari pertanyaan yang ini secara umum, maka yang bersangkutan ya tidak perlu memberi asuransi jiwa. Jadi memang secara konsep ini asuransi jiwa bukan apa ya ikut-ikutan atau seperti lotre atau undian. Bukan. Konsepnya memang ini pure dari eh, proteksi atas perencana keuangan yang dibuat, terutama jika pencari nafkah tersebut memiliki anggota keluarga. Sehingga ketika dia wafat, dia meninggal, nah anggota keluarganya tetap bisa melanjutkan perjalanan menuju tujuan keuangan dengan modal uang pertanggungan yang didapat dari asuransi jiwa tersebut. Kurang lebih begitu, Kak Taufik, jawabannya. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, sahabat Bevin. Kita sudah di pukul 21.00. Semoga ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk nanti berkunjung ke website bevin.id terkait dengan rekamannya ada di website bevin.id ataupun channel YouTube Bevin-nya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Semoga ini bisa lebih bermanfaat. Kembali lagi, Mas Rian ingin sampaikan bahwa insya Allah di di awal bulan Oktober, Bevin akan mengadakan sertifikasi profesi perencana keuangan. Nah, ini hanya dengan membayar 1,2 juta, maka sahabat Bevin berpeluang menjadi seorang perencana keuangan profesional. Biayanya sangat terjangkau ya, dibandingkan harus kuliah dan sebagainya. Nah, ini adalah sertifikasi 1 hari. Nah, ini adalah langkah awal menjadi financial planner profesional muda yang siap tumbuh. Insya Allah, Mas Rian dan tim dari bevin.id akan membimbing sahabat Bevin yang akan menjadi calon profesi keuangan masa depan. Terima kasih, Mas Rian undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mulai langkah baru, wujudkan semua mimpimu. Belajar finansial kini